pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan kita, firman Tuhan dengan jelas katakan kepada kita bahwa Tuhan mau kita untung. Kalau kita berusaha dan bekerja, ada orang yang bilang kalau kita jujur, tulus, dan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita tidak bisa untung. Siapa yang bilang? Saya singkapkan nanti firman Tuhan untuk saudara sekalian bahwa Tuhan mau kita beruntung, ya, dalam kehidupan kita, berhasil dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada berkat daripada Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini mendarah daging dalam hidup kami. Ya, kami tidak pernah membayangkan rugi kalau kami berusaha bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 14 dan 15. 14 dan 15 demikian firman Tuhan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan kita di sini
tentang talenta ini, saudara sekalian. Tentu kita tahu talent atau talenta itu adalah bawaan kita, kemampuan kita. Misalnya saya sendiri, saya bisa main musik, hampir semua musik bisa. Ya. Sudah terbiasa saya. Karena itu di rumah saya selalu ada gitar dan keyboard. Seumur-umur hidup saya ini. Selalu ada gitar, selalu ada keyboard. Dulu belum ada keyboard yang bagus, saya beli dari luar negeri. Saya pulang pelayanan di luar negeri, saya membeli keyboard. Begitu juga gitar. Saya selalu punya gitar di rumah. Supaya kalau listrik tidak menyala, maka saya masih bisa pakai gitar. Begitu juga sehari-hari. Saya memuji dan menyembah Tuhan dengan gitar, dengan keyboard. Itu talenta namanya. Tapi di sini kita melihat bahwa talenta itu diukurkan dengan uang. Ya, mari saya ingin bacakan untuk kita dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian kata firman Tuhan. Apabila anak manusia datang sebagai Tuhan, keadaannya juga seperti dalam perumpamaan ini. Seorang laki-laki hendak berangkat ke tempat yang jauh. Dia memanggil pelayan-pelayannya lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Kepada setiap pelayan itu ia memberi menurut kesanggupan masing-masing. Kepada yang seorang ia memberi 5.000, dengar baik, 5.000 uang emas. 5 keping. 5.000 keping uang emas. Kemudian lain lagi beri 2.000 uang emas. Dan kepada yang seorang lagi yang beri 1.000 uang emas. Lalu ia berangkat. Saya sudah menghitungnya dengan nilai koin emas itu, saudara sekalian. Kalau satu koin itu beratnya 10 gram, maka 1.000 itu menjadi 10.000. Jadi jangan main-main, saudara sekalian. Yang 5 talenta itu sama dengan 50 miliar. Sudah masih dengar saya? 50 miliar. Yang 2 itu sama dengan 20 miliar. Yang 1 sama dengan 10 miliar. 10 miliar. Jadi bukan main-main jumlahnya itu, saudara sekalian. Tapi tuannya itu memberikan kepada mereka, mungkin mereka ini manajer, sesuai dengan kemampuan mereka. Kemampuan apa? Ini kita lihat bersama-sama. Apa kata Alkitab? Sesudah itu, ya, ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Sudah perhatikan baik-baik cerita ini? Itulah tujuan saya menyampaikan firman Tuhan ini. Jangan lagi ada seorang pengusaha. Jangan lagi ada seorang pengusaha, seorang yang berbisnis, yang membayangkan kalau dia jujur, kalau dia sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, dia tidak pernah untung. Jangan, saudara sekalian, buang jauh pikiran itu. Tuhan tidak pernah memberi perumpamaan dengan cara menyampaikan perumpamaan yang tidak sesuai dengan kekudusan dan kebenarannya. Apa kata Alkitab tadi? Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uangnya itu, beroleh laba 5 talenta. Dia bisnis, dia menjalankan uangnya itu. Bisa juga dia menyimpannya dalam satu usaha di perbankan dan lain-lain, dan menghasilkan apa? 100%. Jadi Tuhan mau engkau untung 100%, 2 kali lipat. Wah, Pak Pendeta, saya baru dengar yang seperti itu. Ingat, Tuhan mau kita untung. Sudah ingat firman Tuhan tentang itu? Yang menanam itu, saudara sekalian, ya, dia untung 30 kali lipat, bukan 30%. Dia untung 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Itulah yang disebut dalam Markus pasal 4 ayat 8.
Jadi sekarang mari kita membayangkan kalau kita berusaha, Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau kita makmur, Tuhan mau kita diberkati sepenuh-penuhnya. Untuk apa? Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, supaya saudara menjadi penopang utama dalam keuangan gereja di mana saudara tinggal dan bergereja di sana. Mari lebih serius lagi untuk berusaha, lebih serius untuk bekerja, dan hiduplah, istilah di gereja kami yang saya berikan kepada jemaat ialah hiduplah dengan apa? Tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Kami sungguh berdoa supaya Tuhan menolong semua saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan di seluruh jemaat, mulai yakin dan percaya bahwa kalau kami berusaha sungguh-sungguh, Tuhan membuat usaha kami berhasil dan kami akan menjadi berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.